Perkenalkan, nama saya Edel Maria Magdalena Setu, NIM 200302019, kelas C semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan feminisme dan sosiologis. Terlepas dari kritik lama karena orientasi dan biasnya yang jahat, sosiologi tetap merupakan disiplin yang dominan. Laki-laki ini memiliki implikasi mendasar untuk teori, metode penelitian, dan pengajarannya, sedangkan mahasiswa mayoritas belajar subjeknya, serta semakin banyaknya dosen-dosen dan penelitian adalah perempuan. Wanita lebih jarang ditemukan di posisi senior dibandingkan pria. Pelajar perempuan cenderung begitu mengajarkan sosiologi, melestime, dan begitu juga dengan pengetahuan yang memainkan kunci peran dalam membenarkan posisi struktural yang relatif kurang beruntung dari mayoritas perempuan dalam mengabdikan inferioritas budaya feminitas. Yang berikut sebagian elemen inti dari kurikulum sosiologi. Tantangan feminis untuk melemahkan sosiologi adalah salah satu yang membutuhkan radikal. Memikir kembali konten dan metodologi seluruh perusahaan, salah satu yang mengenali kebutuhan tidak hanya untuk masyarakat dari posisi perempuan maupun dari sudut pandang pria, tetapi untuk melihat dunia sebagai gender yang fundamental. Yang berikut, feminis telah membuat sosiologi, tetapi berjuang untuk melakukan secara refleksi dan cara yang konstitutif. Kami bertujuan untuk mempelajari masyarakat tempat kami tinggal dari berbagai perspektif feminis. Dalam melakukan, kami tidak bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap. Gambaran dari kontribusi sosiologi. Wanita tentu saja mengakui bahwa tidak sosiologi feminis atau pro dalam perempuan adalah perempuan dan tidak semua sosiologi perempuan adalah feminis. Kami juga tidak berusaha menyajikan ringkasan empiris yang konferensif temuan penelitian. Sebaliknya, kami telah memilih materi yang memungkinkan kami untuk mendemonstrasikan kontribusi yang telah dibuat oleh feminisme terhadap sosiologi. Perbedaan bidang di mana ide-ide feminis belum diakui. Yang pertama, bidang sosiologi dihidupkan kembali atau direkonstruksi dari perspektif feminis, seksualitas dan tubuh, identitas, dan perbedaan sosiologi
visual, dan budaya. Yang kedua, bidang sosiologi, di mana perspektif feminis telah membuat dampak yang signifikan kesehatan dan penyakit, keluarga dan pekerja rumah tangga, pekerja dan organisasi, pendidikan, kesejahteraan, dan penyimpangan usia dan jalan hidup, media massa, dan populer budaya. Yang ketiga adalah bidang sosiologi, di mana perspektif feminis belum dimasukkan kelas sosial dan stratifikasi sosial politik, teori sosial dan sosiologis. Feminis tidak sepakat tentang apa yang dibutuhkan untuk mengisi celah dalam teori yang ada penelitian dalam sosiologi. Yang berikut adalah perspektif teoritis feminis. Dalam beberapa hal, feminisme liberal adalah bentuk pemikiran feminis yang paling dikenal luas dan mungkin yang paling mudah dipahami sehubungan dengan pertanyaan tentang perbedaan seksual, sebagian besar karena asosiasinya dengan persamaan hak dan kesepakatan yang sama. Ini mungkin versi feminisme yang paling modern atau arus utama dalam hal ini. Dan oleh karena itu juga sering disebut sebagai feminisme ferosmis atau kesejahteraan. Baik, yang berikut, wanita muda dan kebudayaan konsumen. Budaya gadis dan khususnya kekuatan perempuan dengan kemampuan anak perempuan dan perempuan muda untuk menantang, melawan, memparodi, dan pada akhirnya merusak hegemonik representasi dari apa artinya menjadi seorang wanita muda melalui berbagai aspek kebudayaan konsumen dan khususnya berbelanja sebagai hobi gadis yang esensial. Istilah gadis jelas merupakan pasar status dalam hal ini, yang menunjukkan kedua posisi tersebut keibuan. Demikian pula, wanita yang memiliki anak menentukan dirinya didefinisikan dalam istilah peran mereka sebagai ibu dan pengasuh. Begitu hamil, tubuh mereka yang menjadi subjek pemeriksaan dan pengawasan berkelanjutan oleh ahli medis, dan pengalaman kelahiran itu sendiri semakin dikendalikan oleh teknologi dan keahlian jarak jauh dilakukan pada banyak orang masyarakat baru-baru ini untuk mengklaim kembali persalinan bagi wanita di pusat persalinan yang dipimpin bidang contoh. Namun masih tetap menjadi kasus bahwa waktu dan lokasi kelahirannya sering dipilih oleh dokter daripada wanita itu sendiri. Sekian dan terima kasih.